Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita akan memulainya dengan membaca doa. Silakan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengabsen. Epri, Saya, Bu. baiklah, pada pelajaran hari ini Ibu Guru akan membahas tentang materi yaitu adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu artinya panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila merupakan landasan atau asas. Yang berarti Pancasila merupakan dasar atau ideologi dari negara kita. Seperti yang sudah saya gambarkan di sini, Pancasila dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini berarti bahwa setiap orang yang ada di Indonesia berhak memeluk agama masing-masing sesuai dengan keyakinan mereka. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa masyarakat Indonesia harus memiliki rasa adil dan berhak mendapatkan rasa adil dari pemerintahnya ataupun masyarakat di sekitarnya. Dan pada sila ketiga, persatuan Indonesia, yang berarti sebanyak apapun keberagaman budaya di Indonesia, sebanyak apapun adat istiadat yang ada di Indonesia, berarti kita tetaplah satu, yaitu adalah negara Indonesia. Pada sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yaitu menunjukkan pemimpin yang memiliki rasa hikmat atau rasa baik kepada rakyat yang dipimpinnya. Dan pada sila kelima, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ialah di mana setiap individu berhak mendapatkan rasa adil dari pemerintah yang memimpinnya. Di sini juga saya sedang menggambarkan makna dari simbol Pancasila. Pada sila pertama dengan simbol bintang. Pada simbol bintang ini melambangkan sebagai cahaya, seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan pada setiap umatnya, yang berkaitan langsung dengan sila pertama. Pada sila kedua dengan memiliki simbol rantai yang berbentuk segi empat yang saling berkaitan. Rantai ini melambangkan penurunan yang berkaitan dengan sila kedua. Pada sila ketiga dinamakan dengan pohon beringin. Pohon beringin berarti sebagai suatu tempat untuk berlindung atau berteduh bagi masyarakat atau sebagai tempat untuk berlindung. Pada sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng dilambangkan untuk sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kepala banteng diberikan pada sila keempat karena banteng merupakan hewan yang suka berkumpul, sama halnya dengan masyarakat yang berkumpul ketika membacakan suatu masalah atau bermusyawarah. Dan pada sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Seperti yang kita ketahui, padi merupakan makanan pokok dari Indonesia. Yang berarti padi dan kapas merupakan sandang dan pangan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan dari orang tersebut, mau miskin ataupun kaya, mereka pasti akan mengkonsumsi yang namanya padi. Baiklah, untuk Epri, apakah ada yang ditanyakan, Nak? Ya, Bu, ada. Ya. Kapan Pancasila didirikan? Pancasila bukan didirikan, atau lebih tepatnya hari lahir Pancasila. Ya, seperti itu. Hari lahir Pancasila berawal dari ketika para pemuda terbaik bangsa Indonesia menemukan dasar negara Indonesia atau membentuk suatu badan yang disebut dengan BPUPKI, yang berarti Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Juni. Baiklah, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu, paham. Setelah kamu bertanya, sekarang Ibu yang bertanya. Sebagaimana contoh, jika si Bunga melakukan sebuah kesalahan, dia mencuri sepotong kue. Dia merupakan anak dari orang yang tidak mampu, tetapi dia mendapatkan hukuman berupa 4 tahun penjara. Berbeda dengan kasus kedua, si Aldi. Dia merupakan anak orang yang mampu dan melakukan pelecehan terhadap perempuan, tetapi dia hanya dikenakan hukuman 2 bulan. Menurut kamu, seharusnya sila apa yang diterapkan
pada kasus kedua tersebut? 2 Bu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, karena hak adil atau rasa adil itu berhak dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, baik dia orang kaya maupun orang miskin. Baiklah, Epi, apakah sudah bisa dipahami, Mak? Bisa Bu. Baiklah, materi selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kamu. Silakan buka buku pada halaman 25. Sudah Bu. Ya, silakan dikerjakan dari halaman 1 sampai halaman 2 dengan menuliskan soal beserta jawabannya di bagian bawah dari soal tersebut. Baik Bu. Apakah sudah selesai? Belum Bu, sebentar lagi. Nah, tolong kerjakan dengan baik dan benar serta penulisannya harus rapi. Ya Bu. Sudah Bu. Sudah? Dah. Baiklah, setelah mengerjakan tugas ini, Ibu rasa cukup pelajaran kita hari ini. Pesan yang dapat Ibu sampaikan kepada kamu ialah sebagai rakyat Indonesia, kamu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupanmu sehari-hari. Baiklah, mungkin itu saja. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai.